Cantik kok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di room Zoom meeting ini. Langsung saja kita mulai diskusi malam ini mengenai esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Baik, langsung saja kita diskusinya. Saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudari Nurhalisa, untuk membacakan materinya. Oke, saya akan membaca materi pertama, yaitu esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harafiah, ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara. Unsur pembentuk identitas nasional yang pertama, suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat akskriptif dalam kurung ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak. Yang keempat, bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atau unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai saran berinteraksi antar manusia. Ya, saya persilahkan, saya kembali ke moderator. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Calvin Jeremialam. Dipersilahkan. Ya, baik, langsung saja. Dari unsur-unsur identitas nasional, kan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila yang merupakan filsafat bangsa, dasar negara dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental yang berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga, identitas alamiah yang meliputi negara kepulauan arkipelago
dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaannya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ananda Nur Fajriana Reski. Dipersilahkan. Baik, saya lanjut materi dari Kelvin. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi yang pertama faktor objektif, yaitu faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sulfikar Fahli. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi seluruh negara-negara? Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi seluruh negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara bangsa lain. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara bangsa Indonesia. Dengan saling menganalisis identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, atau muncul understanding. Tidak ada stratifikasi dalam dudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar. Karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Ya, selanjutnya yaitu fungsi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional itu penting sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebuah negara dapat diibaratkan sebagai individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal, agar individu manusia dapat mengenal atau dikenal oleh individu lain. Manusia perlu memiliki ciri atau identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan adanya identitas, maka akan tumbuh rasa hormat dan saling menghormati antar negara-negara. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas. Jadi saya kembalikan kepada moderator.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ananda Nurfajriana Reski. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ikal, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Banyak sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mengenai dinamika kehidupan dan tantangan terkait identitas nasional yang pernah kita lihat. Contohnya yang pertama, banyak sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mengenai dinamika kehidupan dan tantangan terkait identitas nasional yang pernah kita lihat. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kesantunan dan kepedulian. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, seperti menghargai dan mencintai budaya asing. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Yang kelima, lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional atau lagu daerah sendiri. Terus yang terakhir, lunturnya semangat nasionalisme dan menjunjung nama bangsa dan negara. Baik, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Calvin Jermialan. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama itu realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya. Suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat seinim, solen, dan dasolen imsen. Yang kedua, identitas. Dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utapi tanpa makna, melainkan diobjektifasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik melalui seminar atau gerakan dengan tema revitalitas Pancasila. Dan yang ketiga ada fleksibilitas. Dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Terima kasih. Nah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.